Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak inovatif yang solihah. Berjumpa lagi di Innova Podcast edisi Ramadan Lentera. Let's change our Ramadan. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Dr. Andes Haji Jumari. Beliau merupakan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Assalamualaikum Pak Jumari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan semangat. Alhamdulillah, semangat terus ya Pak. Harus semangat ya. Ya, di podcast kali ini kita akan membahas tentang sebuah perbuatan yang tidak baik dilakukan pada bulan puasa. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan Pak, kan di saat bulan Ramadan kita sebagai umat muslim yang beriman diwajibkan menjalankan rukun Islam yang ketiga ya, yaitu puasa. Nah, sedangkan di saat kita berpuasa, kita kan diharuskan untuk menjaga makan, menjaga hawa nafsu, menahan lapar, kemudian menahan amarah, menjaga lisan dan sikap kita dari perbuatan yang buruk. Kemudian meskipun kita sudah mencoba untuk menjaga semua perbuatan-perbuatan buruk, akan tetapi kadang-kala kayak kita nggak sengaja, kalau nggak sengaja ya nggak sadar ya Pak, nggak sadar kita, ternyata perbuatan ini tuh buruk, bisa membatalkan puasa. Nah, mohon penjelasannya bagaimana cara kita menyikapinya hal tersebut dan bagaimana solusinya agar kita dijauhi dari segala perbuatan-perbuatan yang buruk tersebut. Monggo Pak. Alhamdulillah kita itu diberi tuntunan ibadah yang bernama puasa. Ya. Ibadah puasa itu kan beda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain itu melaksanakan sesuatu. Ya, betul. Jadi misalnya sholat itu kan ya seperti kita sholat itu. Orang naik haji ya seperti naik haji itu. Tapi kalau puasa itu justru tidak melakukan sesuatu. Seperti tadi disebut tadi, tidak makan, tidak minum, tidak berbohong, tidak berbuat gaduh, dan seterusnya. Nah, kalau kita sering ya tidak sadar, tidak sengaja melanggar itu, ya maka kita dilatih dengan ibadah puasa itu. Itulah sebabnya orang yang berpuasa itu diperintahkan supaya dimulai dengan niat. Kalau kita itu puasanya dengan niat, berarti kan ada kesadaran terus-menerus yang ada dalam diri kita bahwa kita sedang berpuasa. Bahkan dalam sebuah hadis itu disebutkan kalau ada orang yang mengajak bertengkar, mengajak berbuat gaduh, katakan saya sedang puasa. Nah, jadi menyadari bahwa kita sedang puasa itu berarti akan selalu mengingat bahwa ada hal-hal yang dilarang untuk dilakukan. Maka itu yang saya sarankan supaya kita tidak mudah kepleset atau keperucut ya bahasa Jawanya itu, keperucut untuk mengucapkan atau melakukan sesuatu yang dilarang. Ya, yang pertama niat tadi. Jadi puasa harus dimulai dengan niat. Yang kedua, selalu ingat bahwa kita sedang puasa. Bahwa puasa itu hakikatnya adalah menahan diri. Itu latihannya kan sederhana sekali ya. Latihannya itu kan tidak melakukan sesuatu yang biasanya boleh. Makan dan minum kan biasanya boleh. Iya. Kemudian ketika puasa kita tidak melakukannya, dan itu waktunya hanya tertentu, hanya dari subuh sampai maghrib. Gitu. Nah, harapannya apa? Pendidikan berikutnya yang akan dihasilkan nanti kita akan lebih mudah untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, saya kira itu. Jadi niat dan selalu menyadari bahwa kita sedang dalam berpuasa. Oh iya. Nah, tapi gini Pak, kan kita sudah berniat nih, niat, udah berusaha. Kalau yang tadi kan dibilang kalau kita diajak berantem gitu, kita ngomong kita lagi puasa. Ya. Tapi selain itu ada contoh-contoh perbuatan yang bisa membatalkan puasa nggak ya tanpa kita sadari gitu Pak? Kalau semisal yang kita sadari kan kayak tadi berantem, kita sadar itu
perbuatan yang Iya, iya. membatalkan, terus yang makan gitu kan kita sadari. Tapi ada nggak sih yang suatu perbuatan yang kecil tapi itu ternyata itu dapat membatalkan puasa? Ya kalau secara fikih, secara syariat, yang membatalkan puasa itu ya hanya makan dan minum. Kalau orang tua yang sudah bersuami istri, Ya. ya berhubungan suami istri, 3 itu saja. Oh. Kalau yang lain itu tidak. Jadi misalnya berbohong, bertengkar, itu hakikatnya secara fikih puasanya tidak batal, tetapi nilai puasanya yang tidak ada. Gitu. Jadi puasanya tidak batal, tapi boleh jadi pahalanya yang tidak didapat. Pahala tidak didapat, bisa malah dapat dosa. Gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi kalau ya begitulah. Tapi harapannya puasa itu kan ya latihan ya, latihan. Maka baik anak-anak maupun orang tua, ya kita selalu berlatih terus. Kalau ketika puasa itu kita terbiasa berkata jujur, tidak bohong, tidak berbuat gaduh, tidak mengganggu kawan dan lain-lain, itu nanti akan menjadi kebiasaan sehari-hari. Jadi hidupnya akan lebih bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Jadi bisa meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Nah itu pelajarannya begitu dari puasa itu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang secara terperinci selain apa tadi? Selain membatalkan Iya, puasa yang- sama yang berhubungan suami istri ya. Jadi selain makan dan minum Iya. dan hubungan suami istri Nggak ada. nggak ada yang batal kan ya. Cuman tidak mendapatkan Nah, pahala. bisa jadi tidak berat pahala. Oh iya, iya. Atau malah dapat dosa bisa jadi. Oh iya, betul. Ini bilangnya kita puasa cuman dapatnya lapar doang gitu ya Pak, nggak Nah, dapat begitu. pahalanya. Jadi itu kan sesuai dengan sabda Nabi. Kalau orang berpuasa tidak bisa meninggalkan dusta, maka tidak ada gunanya bagi Allah. Dia lapar dan dahaga itu. Oh iya. Nah itu. Jadi sangat penting menjaga lisan kita itu dalam saat kita berpuasa itu, sehingga betul-betul terkendali apa yang kita lakukan itu. Dan itu latihan betul ya. Dan ingat loh, kita berlatih itu manfaatnya bukan hanya saat latihan, tetapi nanti setelah selesai ibadah puasa itu. Oh iya. Kemudian saya mau tanya lagi Pak, kan ada tuh kita kalau puasa kan harus niat. Tapi ketika kita bangun itu lupa niat gitu, itu termasuk bisa menjalankan puasa apa enggak? Ada yang soalnya saya punya teman beberapa tuh ada yang bilang, wah saya nggak puasa nggak ngopo, nganu lupa niat. Nah itu tuh termasuk sebuah alasan atau gimana ya Pak? Ya, niat itu kan tidak harus dilafalkan. Iya. Jadi niat yang dilafalkan itu hanya orang yang ibadah haji dan umroh. Yang lain tidak. Niat itu ada di dalam hati. Kalau orang sudah makan sahur, berarti kan akan berpuasa. Oh Tidak iya. mungkin orang. Jadi kalau tidak membaca niat itu tidak masalah. Nggak masalah. Tetap berpuasa saja ya. Lupain nggak apa-apa. Apalagi lupa. Baik, ya. Tapi kan kemudian ada kesadaran dan belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi misalnya jam 6 belum makan sejak subuh tadi, ya terus saja berpuasa. Gitu. Oh iya. Gitu. Terus kadang kan kalau sekarang kan anak-anak ini kan banyak yang belum sampai maghrib itu udah aduh lapar udah makan gitu. Kalau enggak gini ada yang suka nyolong tuh Pak. Nah bilangnya ke orang tua puasa kok sampai maghrib, tapi ternyata padahal di belakang orang tua dia minum air keran gitu. Nah itu gimana Pak hukumnya? Secara hukum gitu gimana? Ya kalau sudah minum ya sudah batal puasa. Sehingga anak-anak ya saya minta bersabar. Bersabar. Mungkin kalau waktunya tinggal sedikit, 1 jam 2 jam itu kan sesungguhnya tidak lama ya. Tapi karena menunggu dalam keadaan lapar, kemudian kelihatannya lama sekali. Maka cari kegiatan yang bisa menghibur, kegiatan yang baik-baik. Mungkin malah bisa dimanfaatkan untuk baca Quran atau baca buku, sehingga kalau melakukan sesuatu yang menyenangkan itu nanti tahu-tahu sudah maghrib. Iya. Nah, gitu. Maka
anak-anakku khususnya, ya, kalau pada saat kita puasa, ya carilah kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, ya. Tapi jangan tidur terus. Kalau tidur terus nanti sudah maghrib malah lupa, belum bangun. Nah, nanti. Tapi kalau kegiatan yang baik, yang menyenangkan, mungkin bermain dengan teman-teman enggak masalah. Itu nanti kan yang lama jadi kelihatan sebentar. Kalau Anda senang baca buku. Itu kan nanti buku belum habis sudah maghrib. Nah, itu kan jadi malah senang sekali. Judulnya udah maghrib gitu. Atau kegiatan apalah yang bermanfaat, atau mengaji, baca Quran, itu yang lain-lain yang bermanfaat, yang disenangi oleh anak-anak itu akan nyelamur, bahasa Jawanya nyelamur, sehingga menjalani sesuatu dengan senang. Nah, tahu-tahu sudah maghrib gitu. Jadi tetap tidak boleh ngapusi itu ya, ngapusi pas wudhu minum lewat keran. Itu ya tidak boleh. Itu namanya belajar berbohong. Kalau belajar berbohong, besok nek tua jadi pembohong. Kalau jadi pembohong, nek jadi pejabat, jadi koruptor. Jadi koruptor itu mulainya mungkin dari itu, ketika puasa pas wudhu minum air keran. Lama-lama jadi tukang pembohong gitu ya. Jadi gitu Pak ya. Anak-anak kita latih cari kegiatan yang menyenangkan ya. Nanti kan akan terhibur sehingga tidak terasa puasa itu tidak terasa lama, tapi kok cepat sekali. Nah, gitu, Pak. Jadi itu tipsnya ya anak-anak untuk cara menahan lapar ya, untuk mencari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jangan belajar untuk berbohong. Kalau tadi yang mencuri-curi air keran itu berbohong ya. Tidak patut ditiru. Nah, kemudian Pak, di sini kan secara umum sekarang itu kan banyak perbuatan-perbuatan yang syirik, tapi kita kadang juga tidak tahu kalau itu ternyata perbuatan syirik. Seperti kalau kemarin itu kan ada yang di Mandalika. Nah, itu kan ada pawang hujan itu. Nah, itu sebenarnya kalau kita percaya, kok beneran ini, kok beneran stop gitu, itu gimana ya Pak? Ya, kalau misalnya yang dicontohkan jenengan itu, ada pawang hujan itu. Kalau dalam surat Luqman ayat 34 itu kan Allah berfirman, Allah lah yang mengetahui kapan datangnya hujan. Nah, sehingga kalau memang sudah waktunya turun hujan, mau dihadirkan pawang 100 ya tetap hujan gitu. Jadi jangan percaya kepada hal-hal yang sifatnya seperti itu perdukunan dan tentu sangat mendekati kemusyrikan atau bahkan sudah masuk kategori syirik tersendiri. Jadi meskipun zaman kita itu sudah modern, tetapi ternyata masih ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Nah, kalau di Muhammadiyah itu ya, segala sesuatu itu didasarkan pada 4 prinsip dalam melakukan itu. Yang pertama prinsip keimanan. Jadi selalu percaya kepada Allah. Yang kedua prinsip keilmuan. Jadi semua didasarkan pada ilmu yang masuk akal, yang ilmiah. Kemudian prinsip sistem gerakan. Jadi ada sistem yang diatur di dalam organisasi. Dan yang keempat akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Jadi di Muhammadiyah itu anak-anakku ya, ilmu amaliyah dan amal yang ilmiah. Jadi ilmunya itu untuk diamalkan dan amalnya berdasarkan ilmu yang benar gitu. Kalau teknologi iklim, teknologi kaitan dengan hujan memang ada. Jadi ada hujan buatan, tetapi itu ilmiah, bukan perdukunan. Nah, jadi ini idealnya zaman semakin modern itu yang mengedepankan penerapan ilmu pengetahuan. Jangan kembali ke zaman primitif. Perdukunan kan zaman primitif, ada pawang dan lain-lain. Jadi anak-anakku melihat ke masa depan. Masa depan itu sangat ditentukan oleh kemajuan ilmu pengetahuan,
maka bersiaplah terus dengan belajar sehingga nanti mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas dan mensikapi segala sesuatu secara cerdas dan mencerahkan. Gitu. Terima kasih Pak untuk atas kajian-kajiannya. Ya. Kemudian ada sebuah masukan atau saran-saran pesan-pesan untuk anak-anak dan penonton sekalian yang ada di rumah untuk mempertahankan puasa atau untuk menambahkan keimanan di dalam bulan Ramadan ini seperti apa? Monggo. Ya. Anak-anakku dan para pemirsa sekalian, mari kita jalani puasa Ramadan 1443 Hijriah itu dengan penuh kegembiraan, dengan ceria, jangan dengan menderita. Dan kita jadikan Ramadan 1443 Hijriah sebagai Ramadan terbaik untuk kita, sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi pribadi maupun bagi orang lain. Jangan melakukan sesuatu yang sia-sia. Kita minimalkan ya, melakukan sesuatu yang sia-sia. Kita manfaatkan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya menurut ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Saya kira gitu Pak. Okay. Terima kasih, Masya Allah sekali kajian untuk hari ini tentang bagaimana kita menjauhi sebuah perbuatan yang buruk di dalam bulan Ramadan ini. Nah, semoga anak-anak di rumah dapat mengambil hikmahnya dari pelajaran hari ini. Semoga kalian tetap kuat menjalankan ibadah puasa sampai di akhir bulan. Oke? Sekian dari saya ya Pak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan perbuatan dari saya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.